Kalau anak online itu semuanya sudah ada di dunia kerja. Oke. Jadi diskusi kita itu lebih hidup gitu. Oh, Dan kita oke. itu nggak satu arah. Kita itu selalu diskusinya dua arah. Banyak di antara mereka ya mungkin di kantor sudah jadi manajer, jadi komisaris, owner gitu ya. Dan di dewan, artis segala macam. Dan di situ tuh dengan berbagai karakteristiknya mereka, kita sharing knowledge itu seru gitu. Oh, oke, Karena oke. tanpa kita sadari nggak satu arah dari kita, malah kadang kita mendapatkan banyak insight dari mereka. Prinsip hidup saya itu sebenarnya simpel sih, bekerja ikhlas gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita selalu mengharapkan sesuatu dari pekerjaan itu jadi beban, itu jadi penyakit gitu. Tapi kalau kita ikhlas, ya berbaliknya itu ada aja gitu. Dan sekecil apapun kita berkontribusi kepada orang lain, saya yakin baliknya ke saya itu jauh lebih banyak lagi. Oke, hari ini seperti biasa saya selalu kedatangan orang-orang hebat, ya. Dan ini juga tidak kalah hebatnya, dan juga tidak hanya hebat tapi juga memberikan dampak buat orang banyak. Dan hari ini di tengah-tengah kita beliau perempuan juga yang hadir, cantik, jago IT karena bidangnya adalah di teknologi, dan sekarang atau sebentar lagi akan menjadi profesor. Kita tunggu aja ya. Hari ini saya kedatangan Associate Profesor Dr. Dina Fitria Murad Eskom M.Com. Ya, biasa dipanggil apa nih Bu? Dina Pak. Dina, wow. Ibu Dina atau Mbak Dina nih? Dina aja. Dina aja ya. Mbak Din, ya. Mbak Din, akrab banget ya kelihatannya gitu ya. Oke, thank you. Dan kita akan cerita banyak bahwa Mbak Dina ini adalah salah satu lecturer hebat. Dia mendapatkan BINUS Star of Excellence 2021 tahun ini, dan juga mendapatkan BINUS Employee Award 2021. Wah, dua langsung loh. Ini luar biasa nih. Gimana ceritanya nih bisa sampai dapat 2 award ini, dan ini tidak semua orang dapat. Ada puluhan ribu yang ada di BINUSian, dan salah satunya adalah Ibu yang mendapat kesempatan award ini. Gimana ceritanya, Bu? Nah, saya sih sebenarnya juga sangat-sangat excited gitu ya. Maksudnya nggak pernah menyangka gitu. Pada saat masuk nominasi awal pun bingung kok bisa gitu kan. Tapi ya diikutin aja. Tapi saya ngerasa memang itu sesuatu yang saya memang lagi lucky aja sih. Maksudnya begitu saya lulus tepat waktu studinya, terus tiba-tiba diundang jadi external examiner di Saudi, dipanggil jadi co-promotor di Malaysia. Itu kayaknya tiba-tiba beruntun gitu. Dan saya ngerasa setelah tahun keempat, kelima di BINUS itu benar-benar nyaman gitu. Dan ternyata memang BINUS membuat kita itu kayak diayomi ya, dilindungi gitu. Jadi lama-lama berkarya tuh jadi lebih enak aja sih gitu. Ada banyak sekali ruang yang bisa berkarya. Bener. Dan akhirnya itu yang membuat Ibu nyaman dan akhirnya memberikan karya terbaik ya Bu ya. Insya Allah. Wow, Ibu ini kan adalah pengajar ya di BINUS Online Learning ya Bu ya. Betul ya. Bagaimana Bu mengajar di online learning ya Ibu kurang lebih 5 tahun kurang lebih ya gitu ya. Apa yang membedakan atau yang membuat Ibu akhirnya masuk ke dalam dunia pembelajaran online itu sendiri? Bahwa semua orang itu memang ternyata bisa belajar dengan apapun dan kapanpun. Namun regulasi yang ada di negara kita ini kan membuat orang mindset itu adalah belajar itu tatap muka, belajar itu adalah gedung, belajar itu adalah saya dan dosen gitu. Tapi ternyata di online learning itu karakteristik mahasiswanya itu kan sangat beragam ya. Karena mereka itu bisa dari mana saja. Kalau kita mungkin Pak Aris ngajar reguler dengan teman-teman di reguler gitu ya. Mungkin ada titik-titik tertentu yang kita akan boring. Kenapa? Karena mereka itu adalah lulusan SMA. Tapi tantangannya adalah kita akan mendidik mereka dan transfer knowledge untuk mereka siap ke dunia kerja. Kalau anak online itu semuanya sudah ada di dunia kerja. Jadi diskusi kita itu lebih hidup gitu. Dan kita itu nggak satu arah. Kita itu selalu diskusinya dua arah. Banyak di antara mereka
ya mungkin di kantor sudah jadi manajer, jadi komisaris, owner gitu ya, dan di dewan, artis segala macam, dan di situ tuh dengan berbagai karakteristiknya mereka, kita sharing knowledge itu seru gitu. Karena tanpa kita sadari nggak satu arah dari kita, malah kadang kita mendapatkan banyak insight dari mereka. Ini yang Ibu ngajar S1 online ya, Bu? S1 online. Oh ya, dalam arti bahwa S1 online ini itu justru memang tidak yang fresh graduate ya? Tidak. Justru banyak profesional juga di sana gitu ya. Sangat banyak. Dan itu menarik gitu ya, karena case study-nya justru dunianya mereka gitu, kita bisa aplikasikan gitu. Benar, dan itu seru. Di situasi pandemi justru apakah orang layu, Bu, untuk belajar? Tidak sama sekali. Oh ya? Justru mahasiswa online itu dengan PD-nya bilang ke saya, kami ini beruntung. Karena teman-teman pada ngeluh begitu pandemik, mereka banyak yang mengalami dampak ya dari pandemik. Tapi kami tidak sama sekali tersentuh, kecuali mungkin di pekerjaannya kalau ada penyesuaian ya. Enjoy, Bu, ngajar di online? Sangat enjoy. Saya sangat happy. Dan saya tidak berniat keluar dari ditransfer ke reguler pun mungkin mikir dulu. Saya tadi baca panjang nih gelarnya Ibu, Eskom, Mkom, dokter, bahkan sebentar lagi mau jadi profesor. Sebentar lagi ya, sudah turun nih saya gitu ya? Senior member IEEE insya Allah. Aduh, luar biasa. Saya sebenarnya nggak terlalu jauh, saya lihat tadi biodatanya baca, kayaknya nggak kita sepantaran nih. Cuma saya masih di sini. Ibu sudah bentar lagi mau jadi profesor. Ini kapan mainnya, Bu? Kalau secara terus nih kayaknya nih. Kalau secara alhamdulillah sih sebenarnya. Cuman kan memang nggak semudah itu untuk ke GB ya. Support dari institusi, support dari profesor lain dan segala macem. Ya mudah-mudahan insya Allah kan itu juga salah satu bakti saya ke BINUS ya. Saya sekolah dari BINUS dan saya juga ingin menghasilkan sesuatu untuk BINUS, berkarya bersama BINUS. Keilmuan Ibu di sistem informasi, betul ya, Bu? Sistem informasi. Apa yang membuat atau yang menariknya Ibu ini konsisten sekali nih dari S1, S2, S3, bahkan profesornya bidang simulasi. Apakah Ibu menjadi hanya beberapa wanita yang di bidang ini gitu? Karena saya lihat nggak banyak ya. Karena apa ya? Kalau sistem informasi itu kita winner sih saya bilang ya. Orang-orang di sistem informasi itu adalah the winner karena dia yang pegang data, dia yang olah data, dia yang membuat data itu menjadi menarik, bermanfaat untuk orang lain, merekayasanya sesuai kebutuhan user dan segala macam. Karena ya kami bisa menggunakan teknologi dari prodi-prodi lain atau dari keilmuan lain. Seperti sekarang saya lebih ke AI untuk online learning. Jadi saya memanfaatkan teknologi apapun di prodi lain atau di keilmuan lain untuk menghasilkan akurasi, menghasilkan data-data yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Ngomong-ngomong ya, Bu ya, S1 saya sistem informasi loh. Nah loh. Kenapa tidak, Pak? Sistem informasi tapi ya. Bener. Sistem informasi S1 saya, S2 saya bisnis manajemen. Sebenarnya perpaduannya bagus loh, Pak. Gitu ya. Bener. Dan kerja saya di komunikasi. Nah, komplit banget loh itu ya. Tapi nggak linear, Bu. Saya nggak jelas nih sebenarnya. Kenapa? Ya kalau secara konsistensi akademik itu dan tidak linear. Dan saya ngajar di komunikasi justru. Ilmuwan saya di komunikasi. Kok bisa begitu ya? Saya kalau bilang praktisi lah, praktisi komunikasi, mengajar di komunikasi. Betul. Gitu. Karena tidak mengejar linearitasnya ya. Kalau saya memang targetnya prof, jadi memang mau tidak mau harus linear. Oke. Makanya saya juga bingung. Tapi saya berpikir gini, apa yang saya dapatkan, S1 saya komputer, S2 saya bisnis, lalu kerjaan saya di komunikasi. Kayaknya zaman sekarang butuh orang-orang yang tahu teknologi, bisnis dan komunikasi. Betul. Saya pikir ini kombinasi yang pas nggak ya? Sangat. Cuman bapaknya gunain nggak? Gitu ya. Saya hanya berpikir, benar juga ya gitu. Iya benar. SI dan bisnis itu sangat bagus. SI dan bisnis manajemen ya, itu sangat bagus. Apa yang membuat Ibu akhirnya terus masuk ke dalam dunia atau bidang keilmuan di IS itu sendiri sih, Bu? Sebenarnya dulu itu saya nggak pengen jadi dosen ya. Nggak mau, karena mama saya itu pegawai negeri. Dan entah kenapa saya sangat tidak suka pegawai negeri. Jadi, tapi memang mungkin omongan ya orang tua itu bilang anak itu pasti nggak akan jauh dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya guru ya setidaknya anaknya dosen gitu. Dan itu ternyata terbukti ya. Dan begitu saya masuk ke SI, entah kenapa tuh saya
benar-benar mencintai si SI ini gitu. Karena sebelumnya kan saya pernah jadi kaprodi juga ya, 9-13 tahun itu di SI dan benar-benar totalitas di SI. Dan kalau ditanya kenapa saya suka SI, ya itu ya saya gitu. Saya sangat mencintai SI itu sendiri. Apa yang membuat Ibu cinta? Passion saya mungkin ya. Begitu saya masuk ke situ, saya langsung klik gitu. Sebelum saya di SI itu saya pernah jadi kaprodi manajemen informatika, komputerisasi, akuntansi gitu. Dan terakhir di SI itu kayak klik gitu. Dan dari situ tuh saya ya udah, kalau orang udah jatuh cinta mungkin ya, jadinya apapun untuk SI itu menarik buat saya. Oh, aduh. Gitu. Ini saking cintanya ya Bu ya. Bener. Ibu ini kalau saya baca ya Bu ya, saya lihat baca-baca di BINUS gitu ya. Ibu ini termasuk menjadi salah 40 researcher yang memberikan kontribusi buat berdampak dalam rangka 40 tahun BINUS. Benar ya Bu ya? Dan juga Ibu masuk ke dalam project BINUS Research untuk Nusantara. Apakah ini salah satu hal yang kecintaan Ibu terhadap apa yang Ibu lakukan? Betul banget. Saya tadinya sebenarnya sebelum ngambil riset yang Brun itu, justru saya sudah start duluan ke daerah. Jadi pada saat pandemik itu saya pernah terkunci di Pariaman itu 40 hari ya, karena lockdown. Oh gitu. Nah di situ saya melihat sekolah saya, alumni SMA saya itu kan sekolah favorit gitu. Saya dulu masuk kelas unggulan di situ. Nah jadi begitu saya ke sana kok saya melihat dampak pandemik ini luar biasa gitu kan ya. Adik-adik junior saya, guru-guru saya itu kewalahan semuanya. Jadi saya ingin membantu, bentuknya apa nih gitu. Saya udah selesai studi, saya sibuk aja di sini bikin penelitian segala macam, tapi kontribusi saya untuk daerah asal saya tuh apa gitu. Nah dari situ saya kepikiran untuk bikin smart learning system itu kan. Setelah jalan 2 bulan tiba-tiba dapat informasi ada Brun. Nah saya tuh coba gitu. Terus beberapa kali presentasi sempat ditanya Pak Yohanes segala macam. Ya ternyata bersambut kan niat baik itu. Yang tadinya saya jalan sendiri dengan budget sendiri, ternyata malah BINUS kasih saya gitu. Akhirnya ya pekerjaannya jadi lebih perfect kan. Karyanya tahu nggak apa? Jadi Ibu Dina ini atau Mbak Dina ini membuat sistem informasi BINUS Multimedia Edutainment. Betul. Benar ya? Benar. Apa sih Bu yang Ibu tawarkan dalam karya riset yang luar biasa ini? Nah itu semacam sistem informasi untuk belajar online gitu ya. Jadi di situ saya bisa menyiapkan, saya sebenarnya itu sudah hosting kan ke sebuah domain, tapi saya tuh nyari-nyari nama supaya nama BINUSnya nyangkut terus gitu ya. Makanya BINUS Multimedia Edutainment gitu. Nah, jadi sistem informasi itu bisa diakses secara hosting, tapi juga bisa diakses secara lokal. Jadi kalau misalnya ada kendala mereka harus onsite, tapi kemudian tidak ada internet segala macam, bisa diakses dengan segala kondisi ya, penyesuaian prokes dan segala macam, bisa juga keluar. Nah, sebenarnya target awal saya itu mau sekalian pakai teknologi radio. Jadi biar sekalian gitu kan. Namun untuk tahap pertama memang hanya sampai di sini. Tapi sudah saya plan terlepas dari hibah atau tidak, saya akan membuatkannya jauh lebih fleksibel. Nanti absensinya juga pakai Internet of Things rencananya. Jadi sini gitu. Sebuah platform multimedia e-learning ya Bu ya. Betul. Apa sih yang ada di dalam multimedia learning itu sendiri Bu? Semua. Jadi di aturan Kemendikbud yang sekarang itu mereka ada buku kerja 1, 2, dan 3. Mulai dari input, proses, output sampai evaluasi guru semua ada di situ, termasuk evaluasi anak. Jadi saya buatkan menyesuaikan kebutuhan mereka. Jadi guru-guru itu sekarang ini semuanya masih pakai Excel yang mereka cut begitu, pakai sheet segala macam. Kemudian mereka harus upload lagi satu-satu ke media yang disiapkan oleh Kemendiknas. Nah sekarang itu sudah saya buat menyesuaikan semua atribut yang menyesuaikan kondisi dari website yang dibuat oleh Kemendiknas. Nah, cuman jadi PR-nya apakah ini API-nya bisa saya masukin ke sana. Jadi kalau misalnya bisa, itu sangat membantu. Jadi saat ini semua kondisi diloskan, maksudnya untuk upload mereka bebas dengan semua file. Tetapi dari sisi kepala sekolah, itu ternyata yang membuat excited kepala sekolah adalah dia duduk manis di ruangan, itu dia bisa mengontrol semua. Baik materi, baik kehadiran anak, baik kedisiplinan guru dan anak, itu semua ada di situ. Berarti memang ini untuk membantu sekolah ya? Betul. Dalam memantau segala aktivitas kegiatan sekolah. Mulai dari absensi, bagaimana proses belajar mengajar, materi dan lain sebagainya. Apa Bu respon dari
Ibu ini udah dipakai sebenarnya? Sudah dipakai? implementasi. Oh gitu, di mana Bu? Benar. Di 2 seken tadinya target saya SMA 1 Pariaman dan SMA 2 Pariaman. Oke. Tujuannya 2 itu supaya saya bisa membandingkan. Oke. Ternyata benar yang satu melejit SMA 2, yang SMA 1 alumni saya sendiri itu agak terhambat karena respon pemberian datanya agak lambat. Jadi saya yang sekarang udah running well itu adalah SMA 2 Pariaman. Nah, sampai kepala sekolahnya bilang, "Nah, ini bagus sekali, tapi Ibu rencana mau dipindah nih ke sekolah lain. Ibu mau bawa ini ke sana boleh nih?" Saya bilang nggak bisa, ini kan ada MOU-nya Bu dengan SMA 2. Nanti itu kita bikin yang lain lah. Saya bilang gitu. Ya boleh dong ditambahin kan? Boleh, bikin subdomain. Subdomain. Tapi karena patennya memang sudah diserahkan ke BINUS, ya pastinya harus seizin BINUS. Iya, artinya bahwa ini potensinya cukup besar atau sangat besar kan ke sekolah-sekolah yang lain. Yang ternyata pemikirannya jauh ke depan. Bu Retno tanya saya waktu presentasi final itu, Bu Dina maaf ini kalau aturan Kemendikbud seperti ini berarti satu Indonesia SMA bisa pakai? Bisa Bu. Wah bagus. Patennya siapa yang pegang? BINUS Bu. Oh ya udah kita. Nah Bu Retno malah kepikirannya jauh. Saya nggak kepikiran ke situ. Yang saya pikirkan hanyalah membantu daerah saya supaya mereka nggak terlalu besar impact dari si COVID ini gitu kan. Oke. Cuman itu aja niatnya, nggak kepikiran kemana-mana. Malah Bu Retno yang bilang, oh iya ya Bu ya, oh iya bener saya bilang. Saya pikir juga iya Bu, artinya gini, potensi ini kan sangat luar biasa ya. Artinya kan ini sebuah sistem yang memang ya artinya secara proses sekolah kan sama prinsipnya gitu kan ya. Ya artinya platform ini juga bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah yang lain gitu kan ya, untuk sejauh ini gitu ya. Nah, respon kepala sekolah atau sekolah-sekolah yang Ibu bantu gitu ya. Mereka yang terasa apa Bu dari proses ini Bu? Apa lebih cepat, sistematis, lebih rapi? Iya pastinya, semua jadi lebih rapi. Kita ngebayangin guru di meja punya buku tebal-tebal begitu, agenda, jurnal gitu ya. Betul. Itu semua udah ada. Dan saya sampai buatkan reportnya itu yang PDF, karena kan kita tahu kadang-kadang guru ada penyesuaian beberapa nilai gitu ya. Tadinya saya kan mau tetap PDF, tapi guru bilang Bu Dina ada kondisi tertentu yang nanti butuh penyesuaian, jadi saya bukakan Excel, tapi hanya melalui kepala sekolah. Nah, sampai saking excitednya gitu guru-guru dan kepala sekolah di situ, kepala sekolahnya bilang, "Nak, Ibu mau ajak ke Pak Wali gitu." "Ngapain Bu? Ini nanti bisa dipakai seluruh Pariaman dulu gitu kan. Jangan sampai kemana-mana dulu. Nanti juga Ibu ketemuin ya sama Pak itu Kadis gitu kan." "Oh iya Bu, tapi mesti pulang gitu." Karena kan saya kesana 3 hari udah balik, 3 hari balik gitu. Nah terakhir kemarin November ini beliau bilang gitu, "Ayo Nak balik lagi ketemu sama Pak Wali." "Ya Bu nanti dulu gitu, yang penting udah running well, silakan digunakan." Nah sekarang saya lagi kasih mereka waktu sebulan. Udah berapa lama dari September saya sudah running well. Hampir setahun lebih ya? Enggak, September kemarin. Oh September kemarin, Karena kan memang 2021 ya. Okay. Cuman di Oktober mereka ada permintaan karena ada penyesuaian dari Kemendikbud. Kemudian saya sesuaikan lagi. Nah terakhir saya Februari ke situ, saya bawa programmernya ke situ. Maksudnya biar kalian tuntas gitu. Wow. Ini kan bicara teknologi kita bisa ya, kita punya ya kompetensinya memang di sana. Nah, saya pengen tahu aja Bu. Dalam penerapan teknologi terutama lingkungan yang memang tidak biasa dengan teknologi ya, terutama mungkin sekolah atau kepala sekolah atau guru-guru gitu ya. Tantangannya seperti apa Bu? Biasa kan istilahnya dalam tanda kutip gaptek gitu ya. Terus Ibu ajarin atau kasih yang berbau teknologi. Nah, ini gimana Bu waktu itu menghadapi? Nah, justru sebenarnya awal itu saya pengennya berbasis app, mobile app. Cuman itu kendalanya, karena saya pikir entah itu Signal, entah itu ya itu tadi mereka sangat gagap teknologi. Jadi saya untuk ngasih pelatihan ke guru itu berkali-kali. Karena memang bagi mereka tuh ribet. Mereka lebih mau dengan segala macam kertas, segala macam Excel. Yang saya ngelihatnya aja, ya ampun begitu beratnya gitu ya. Tapi ya itu tadi, seminggu saya kasih waktu, saya nge-zoom dari sini, gimana masalahnya apa, catet gitu. Ntar minggu depan saya kontrol lagi. Nah alhamdulillah sih lama-lama kesini mereka bilang, oh Bu Dina ternyata gampang ya gitu. Maksudnya ya
mereka nggak perlu ngimputin guru. Dari admin kan semua udah direct Dia ya. masuk, Muridnya siapa segala macam. Nanti dia jadi saya ada sedikit mengadopsi teknologi dari BINUS di LMS. Maksudnya kalau di sekolah kan dia materi masing-masing guru. Dia ada RPP tapi per bidang studi. Nah, kalau di situ saya buatin, nih Bu ya, Ibu mau bikin nggak mau repot sampai 1 tahun, Ibu bisa bikin soal remet dari sekarang, tapi Ibu bisa setting bukanya kapan. Jadi tugas, kuis segala macam itu saya set semua. Jadi guru itu satu kali masukin mata pelajaran, dia bisa set kapan nih tugas ini mau dikeluarin, kapan kuis ini dia mau keluarin. Itu benar-benar kelok semua ya. Dan dia bilang, kok bisa ya Bu gitu. Sebenarnya itu gampang Bu gitu. Jadi justru untuk mempermudah Ibu gitu. Jadi nggak besok ada anak remet, pusing lagi bikin soal gitu kan. Nah sekarang semua udah ada. Jadi 1 tahun itu Ibu udah enak gitu. Memang di awal pastinya akan memberatkan mereka ya. Tapi berikutnya mereka udah happy gitu. Dan seminggu saya ditolak, seminggu mulai anget-angetan, sebulan alhamdulillah ternyata wah enak loh ternyata. Nah gitu. Tapi memang gak gampang ya. Maksud saya mau ngasih kok orang begini gitu kan ya. Tapi kalau kepala sekolah doang yang excited kan menurut saya nggak pas juga kan. Betul. Ternyata begitu semuanya support, nah saya jadi happy gitu karena nggak sia-sia gitu ya. Karena saya mikirnya saya pulang sekalian nengok orang tua, jadi nggak mikirin hitung-hitung, yang penting mereka happy saya happy gitu aja. Aduh, berarti nama Ibu harum nih ya di Padang nih. Karena mikir cari gitu. Ibu Dina. Oh, Ibu Dina tuh, terutama di Pariaman. Ibu Dina tuh yang bikinin sistem sekolah gitu ya. Gimana ya? Nah, makanya sekarang saya mau bikin marketplace nih, Pak Aris, untuk daerah sana juga. Good. Wow. Ini saya melihat bahwa apa yang Ibu lakukan ini, satu, kecintaan dengan keilmuan Ibu. Kedua, bagaimana Ibu membuat bahwa lingkungan juga berusaha untuk bahwa dunia ini menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Dan yang paling penting adalah Ibu tidak memikirkan diri sendiri. Tapi Ibu memikirkan bagaimana apa yang saya bisa memberikan dampak. Nah, dan Ibu lihat tidak jauh-jauh bahwa lingkungan Ibu ternyata membutuhkan itu. Apa yang Ibu pikirkan? Apakah memang ini sudah saatnya, atau memang bahwa buat apa saya hidup kalau memang nggak memberikan manfaat buat orang lain gitu ya. Nah, gimana Bu? Saya kan nggak lahir di BINUS ya untuk karir ya. Betul. Di tempat lain itu saya udah ngalamin banyak hal dan masuk BINUS 3 bulan pertama itu sesuatu banget lah gitu ya. 3 bulan pertama itu benar-benar sesuatu banget gitu, dan sampai di titik saya itu sebenarnya pengen give up gitu. Ternyata BINUS kayak gini gitu ya. Tapi dan jujur ya, saya lektor kepala nih sebelum masuk BINUS. Tapi Scopus pertama saya setelah ada di BINUS. Saya dulu nggak kenal Scopus loh. Saya malu loh, Scopus itu apa? Itu barang, produk atau apa gitu. Nah, Scopus pertama saya itu tahun 2017 di Jepang. Itu juga dari BINUS kan. Saya bisa main ke Jepang. Nah, dalam 4 tahun itu saya 37 Scopus plus beberapa yang akhirnya sempat nongol terus discontinue ya. Terus begitu mau lulus, sebagai syarat kelulusan alhamdulillah jebol Q1. Jadi itu beruntun ya. Nah, dari situ saya mikir, oh iya ya, saya udah ngalamin banyak hal dan ternyata itu keberuntungan yang saya dapatkan. Artinya apa? Saya beruntung dapat atasan yang alhamdulillah ngerti gitu ya. Saya punya lingkungan di BINUS yang banyak sekali mensupport saya. Alhamdulillah juga dari keluarga ada. Nah, itu kan rasanya bahasa kampungnya maruk gitu kalau kita kekepin sendiri gitu ya. Dengan kita berbagi. Nah, itu ternyata berkahnya luar biasa ya. Dan apalagi saya berpikir jadi perempuan, pekerjaan yang paling enak itu memang jadi pendidik. Ya kalau dalam keyakinan saya, ya insya Allah jadi alma jariah ya, selama jalannya bener gitu ya. Tapi dari sisi lain, ya itu melihat mereka senang menerima produk yang mungkin bagi saya tuh nggak ada papanya gitu ya. Bikin sistem kayak gitu tuh mungkin nggak terlalu sulit, tapi mereka menerimanya tuh dengan segala kegembiraannya mereka gitu. Sampai ibu itu bilang, nah, andai ini berbayar pun ibu siapin gitu. Saya bilang enggak Bu, ini mah udah ada hibah dari BINUS gitu. Tapi dia tuh berpikiran, oh ternyata
ada loh gitu teknologi yang bisa bantu, tapi kok selama ini nggak kepikiran gitu. Dan ternyata mereka pun punya banyak program, tapi selama ini nggak disupport gitu. Jadi itu membuka peluang, makanya saya langsung ambil kesempatan MOU, berarti dosen-dosen saya minimal di SIPJJ bisa PKM juga kan di situ. Jadi sekalian data-data mereka bisa kita kolek, penelitian juga, ya kan. Kita ngasih pelatihan ke guru, pengembangan diri, dapat semua. Ternyata kenapa tidak? Kebahagiaan itu sederhana ya Bu ya. Betul banget. Begitu saya share ke dosen, senang dosen saya kan. Gak capek-capek nyari tempat pengabdian. Coba seneng orang kan kita happy. Benar. Insya Allah jadi pahala kan. Oh gitu ya. Nah ke depan nih apa yang mesti atau akan Ibu lakukan? Tadi kan bicara potensi ya Bu. Tadi Ibu juga bilang Bu Retno, wah ternyata membuka pikiran saya bahwa ini tuh lebih banyak orang bahagia, harusnya membuat kita juga jauh lebih bahagia lagi gitu kan. Dan ya hidup ini untuk apa sih gitu ya Bu ya. Apa yang Ibu ke depan nih yang akan Ibu lakukan, terutama bagaimana kita bicara tentang bahwa semangat di bisnis ini juga salah satunya adalah empowering the society ya. Yang kita lihat bahwa buat apa kita punya sesuatu tapi nggak bermanfaat buat orang lain, justru saatnya kita bisa memberikan nilai manfaat buat orang lain gitu ya Bu ya. Nah ke depan Ibu gimana nih? Ya itu semua kan yang menginspirasi Pak Rektor dan BINUS ya utamanya gitu ya. Dan itu memang saya juga melihat banyak teman-teman yang lain seperti Bu Rinda gitu kan, dan teman-teman lain di jalurnya mereka masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Kenapa saya juga tidak gitu. Segala sesuatu yang kita punya kan apa sih titipan doang kan ya. Tapi dengan kita berbagi itu ya berkahnya itu yang luar biasa kalau menurut saya sih. Saya benar-benar menemukan merasakan gimana dampak yang saya dapat di BINUS ini dan ternyata membuka peluang-peluang saya di luar BINUS dan itu semua benar-benar membuat saya makin pede karena saya adalah BINUSian gitu. Meskipun mungkin saya belum lama di BINUS, tapi saya bisa bilang saya bisa menghayati value-nya BINUS, empoweringnya BINUS gitu, dan itu bisa gitu. Kita bisa lakukan kok gitu. Nah, saya punya teman ya, saudara yang profesor yang di UKM itu kan. Saya kenal dia itu cuma sekali di 2017, tapi kemudian kita riset kolaborasi terus. Setiap kali saya ke Malaysia, justru bukan saya yang memperkenalkan diri. Dia akan jadi orang pertama yang memperkenalkan saya ke orang-orang di sana. Ini loh teman saya dari BINUS, the best private campus in Indonesia gitu. Dan saya lihat kok orang lain se-excited itu dengan saya, kenapa saya nggak pede gitu. Nah dari situlah akhirnya peluang-peluang itu terbuka dengan sendirinya. Saya tadinya juga nggak pede kok. Saya dipanggil jadi external examiner loh. Saya kan belum lulus waktu itu. Tapi undangannya resmi gitu ya. Terus ya itu di satu sisi peluang. Tapi di sisi lain kan sebenarnya juga bukan beban tapi tanggung jawab gitu yang diberikan. Bagaimana si Dina ini yang mewakili BINUS kemanapun dia pergi pasti BINUSnya melekat gitu ya, selama itu berhubungan dengan profesinya, bisa nggak mempertanggungjawabkan itu. Oke. Jadi kalau ditanya kemarin, maaf satu aja, ditanya kok bisa lulus tepat waktu, jawaban saya cuma satu, nah itu kan amanah yang diberikan BINUS gitu kan. Saya siapkan biaya untuk lulus 3 tahun. Jadi bukan karena saya mau dapat pujian untuk lulus tepat waktu, tapi saya mau jaga amanah itu, bahwa saya bisa menjaga amanah yang diberikan ke saya. Dan untuk lulus 3 tahun kan bukan sesuatu yang mudah ya, jungkir balik. Jungkir balik. Saya aja baru mengawang mau ngambil S3, mikir akhirnya nggak jadi Bu. Nah, itu saking berpikir terus berusaha gitu. Menjaga sih kalau saya itu aja. Bidang keilmuan Ibu ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi di era pandemi, bahwa ya bicara tentang negara kita ya, bangsa ini, Indonesia ini juga kan bangsa yang besar saya pikir ya, terutama bagaimana supaya bangsa atau orang-orang yang ada di dalam Indonesia ini memberikan kontribusi Bu ya. Bagaimana Ibu melihat atau bagaimana peran Ibu gitu SI kaitannya dengan bahwa apa sih sebenarnya yang perlu dibantu ya Indonesia ini supaya di mata dunia ini, terutama di bidang keilmuan Ibu gitu ya, terutama tadi kan dari Malaysia pun setidak-tidaknya bahwa ada BINUS, ada Indonesia dan ada Ibu gitu kan ya, dan itu potensinya akan luar biasa gitu ya, terutama di bidang yang Ibu
lakukan hal ini. Bagaimana Bu, Ibu melihat hal itu? Nah, saya melihatnya kan ini sebenarnya related dengan yang visinya BINUS ya, Membina Nusantara gitu. Mungkin kalau mengutip ya bahasanya Pak Bambang itu, kami mungkin bukan yang terbaik gitu, tapi kami adalah orang yang memang terdidik dan terbiasa untuk itu gitu. Dan kita memang siap di segala kondisi ya. Hebatnya BINUS sih menurut saya begitu ya. Orang baru mikir kita tuh di jalan gitu. Walaupun di awal-awal mungkin gimana ceritanya ini gitu ya. Tapi itulah kepemimpinan di BINUS itu kan memang apa ya, orang belum mikir tuh kita udah jalan, itu sih sebenarnya. Dan itu mempush semua karyawannya untuk ikut gitu bareng-bareng. Nah, satu hal lagi yang saya lihat itu adalah bahwa semangat kita untuk bersosialisasi, memberikan manfaat melalui fostering and empowering itu salah satu visi yang sebenarnya menjadi pegangan semua BINUSian sih. Bahwa dimanapun kita berada ya kita bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dari sisi keilmuan Ibu, SI itu menjadi sesuatu yang seperti apa Bu ke depan? Banyak ya, artinya, sekali. Salah satunya adalah ya mungkin orang melihat SI itu secara general itu kerjanya ngapain sih, cuma analisis gitu ya. Tapi manfaatnya banyak. Orang-orang TI itu bekerja pasti melibatkan orang SI. Mereka bisa mendevelop sistem. Tapi ibaratnya desainernya itu kan orang SI. Dia yang menganalisis, dia yang memberikan referensi, usulan-usulan terkait sistem yang didevelop segala macam gitu. Nah itu banyak sekali. Kita bisa melihat segala sesuatu itu bisa jadi aset. Itu orang SI sih kalau menurut saya. Dan Indonesia? Tempat yang sangat-sangat berpotensi untuk itu. Karena mohon maaf kita Indonesia Raya ini masih banyak orang-orang luar kan ya. Sementara kita sendiri punya potensi tidak dimaksimalkan. Saya sedih kalau teman-teman saya berkarya di luar negeri, tapi mereka nggak berkarya untuk daerah. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahan mereka karena mungkin mereka menerima penolakan-penolakan pada saat mereka ingin berkarya di negara sendiri. Dan menurut Ibu, Indonesia membutuhkan Ibu? Sangat. Bukan hanya saya, tapi juga teman-teman saya semuanya kita para BINUSian. Tapi setidaknya saya ada di antara itu. Waduh, luar biasa ini. Saya jadi minder apa terharu ya Bu ya. Terus apa saya gitu ya. Tapi anyway, thank you Bu. Saya setidak-tidaknya ya banyak hal yang saya dapatkan. Saya hanya belajar begini. Bagaimana kita fokus, bagaimana kita cinta dengan apa yang kita lakukan, dan juga bagaimana kecintaan kita ini juga bisa dibagi oleh orang lain dan orang lain merasakan kecintaan itu Bu. Dan itu ada di Ibu. Bekerja ikhlas ya. Bekerja ikhlas. Bu, apa yang membuat Ibu sampai sekarang ini? Ya, Ibu mungkin punya filosofi hidup atau mungkin ada pegangan hidup yang Ibu jaga yang pada akhirnya saya terus terang, ternyata Ibu luar biasa. Saya pikir gini, saya hanya berpikir, wah ini orang IT, pasti orang IT kan agak-agak gimana gitu ya. Agak-agak gimana. Tapi hari ini saya melihat wanita bidangnya IS dan itu tidak banyak juga, dan ternyata serame ini. Gimana Bu? Prinsip hidup saya itu sebenarnya simpel sih, bekerja ikhlas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kita selalu mengharapkan sesuatu dari pekerjaan itu jadi beban, itu jadi penyakit gitu. Tapi kalau kita ikhlas, ya berbaliknya itu ada aja gitu. Dan sekecil apapun kita berkontribusi kepada orang lain, saya yakin baliknya ke saya itu jauh lebih banyak lagi. Pasti. Wow, luar biasa ya. Jadi jangan memperhitungkan di awal ya. Lakukan sebanyak mungkin, itu akan berbalik dengan sendirinya. Saya diminta teman, bantuin dong kasih pelatihan ke dosen-dosen saya. Saya nggak pernah nanya honornya berapa. Nggak pernah. Benar, saya nggak pernah nanya. Iya. Tapi ya alhamdulillah. Wow, thank you. Ngomong-ngomong Bu ya, ayah saya juga orang Padang Bu. Sekampung ternyata. Kayaknya sekampung Bu kita Bu. Cuman saya lahirnya di Jakarta kebetulan gitu ya. Kalau saya mah asli 100%. Asli di sana ya Bu ya. Oke Bu, thank you banget. Saya pikir banyak hal tadi yang menjadi inspirasi dari Ibu ya. Kita pikir kita selalu menghadirkan cerita-cerita yang memang bisa memberikan satu inspirasi. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau dari sisi saya,
apa yang saya bicarakan itu justru juga berbalik ke saya sendiri nih, apa yang saya harus atau yang bisa lakukan gitu ya, terutama bagaimana kita bisa memberikan dampak orang banyak. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin ini juga atau yang nonton ini memberikan satu inspirasi juga atau mendapatkan inspirasi yang sekiranya yuk kita sama-sama bareng-bareng bagaimana supaya apa yang kita bisa kontribusikan buat bangsa ini dan juga bisa lebih maju. Thank you Bu. Kita sama-sama, nanti cerita lagi ya Bu ya. Bagaimana selain di Pariaman, saya mau dengar lagi seluruh Indonesia Bu. Ya, amin ayo ya. rame-rame dong ya. Rame-rame ya. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Let's close Pak. this. Thank you. Makasih.